Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-31. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibni Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kemudian yunfakhu ditiup fis suri pada sangkakala. Maksudnya oleh malaikat Israfil. Fala yasma'uhu maka tidaklah mendengar suaranya ahadun seorang pun illa kecuali asghalitan, dia memiringkan eh, sisi dari tengkuknya, wa rafa'a dan dia mengangkat litan sisi yang lain dari tengkuknya, jadi maksudnya memiringkan kepala begini saking takutnya terhadap suara yang didengar dari trompetnya malaikat Israfil tersebut. Dan ini kondisi orang yang ketakutan biasanya seperti itu ya, karena suara yang sangat dahsyat, maka bukti takutnya itu muncul pertama kali pada kepalanya akan miring begini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa awwalu man yasma'u, dan yang pertama kali mendengar suaranya adalah rajulun, seorang laki-laki, yalutu yang dia memperbaiki haudha ibilihi, telaga untuk unta-untanya. Jadi unta kan butuh air yang banyak, nah biasanya dibuatkan telaga. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yas'aqu, maka dia pun pingsan, wa yas'aqun nasu, dan pingsan pula seluruh manusia. Maksudnya mati seluruh manusia setelah mendengar tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil pada tiupan yang pertama. Thumma yursilullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim, atau Rasul mengatakan yunzilullah, Allah menurunkan. Jadi perawinya ragu-ragu ya. Mataran, satu hujan, ka'annahu, yang seolah-olah hujan itu adalah attal, hujan yang rintik-rintik atau hujan kecil. Atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan adzil, naungan. Nu'man syaku, Nu'man yang ragu-ragu terhadap lafal hadis ini. Apakah yursilu ataukah yunzilu, apakah attallu ataukah adzillu. Tapi yang benar adalah attal ya. Attal itu artinya hujan rintik-rintik atau hujan kecil sesuai dengan riwayat yang lain. Fatam butuh, maka tumbuhlah minhu, dari sebab hujan tadi, ajsadun nasi, tubuh-tubuh manusia, yaitu hidup lagi setelah mati. Thumma kemudian yungfakhu, ditiuplah fihi pada sangkakala ukhra, pada tiupan yang lain. Faida, maka tiba-tiba hum, mereka qiyamun, berdiri, yang turun, mereka melihat apa yang ada di sekitar mereka. Boleh juga diartikan yang turun ini menunggu, dari kata-kata yantazir ya, dan menunggu maksudnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada perintah, thumma kemudian yuqalu, dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, halumma ila rabbikum, kemarilah kalian kepada Rabb kalian, yaitu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari orang-orang berdiri menghadap kepada Rabbul alamin. Waqifuhum, dan hentikanlah mereka, innahum, sesungguhnya mereka, mas'ulun, mereka akan ditanya, yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal mereka selama di dunia. Dan ini adalah penggalan dari Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Qala, Nabi mengatakan, thumma yuqalu, kemudian dikatakan, akhriju, keluarkanlah, ba'than nari, utusan untuk neraka. Maksudnya calon-calon penghuni neraka. Fayuqalu, maka ditanyakan, min kam, dari berapa? Fayuqalu, maka dijawab, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'ata mi'atin wa tis'atan wa tis'in, 999 orang. Jadi yang satu masuk neraka, sisanya yang satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Dari setiap 1000 tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzaka, maka itulah yauma, hari, yaj'alu, yang menjadikan al-wildana, anak-anak, syiban, menjadi peruban. Artinya saking dahsyatnya kondisi pada hari kiamat tersebut menyebabkan orang-orang jadi anak-anak jadi peruban.
Wadzalika, dan itu adalah yauma hari yukshafu yang disingkap an saqin dari betis. Kata-kata yukshafu an saqin yang arti perkatanya adalah disingkap dari betis, itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah kondisi yang sangat dahsyat dan sangat ngeri. Jadi yauma yukshafu an sakin, pada hari yang sangat dahsyat dan sangat ngeri, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas untuk ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yukshafu an saqin, yang disebutkan pada surah Al-Qalam ayat 42. Yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap dari betis. Nah, ini kalau diterjemahkan perkata ya, tapi kata Ibnu Abbas, yukshafu an saqin itu maksudnya adalah di hari di mana sangat dahsyat dan sangat ngeri. Itu ungkapan orang-orang Arab ya. Seperti kalau kita mengatakan menyingsingkan lengan baju, itu tidak berarti betul-betul disingkapkan lengan bajunya ya. Bisa disingkap, bisa tidak, tapi maksudnya dia bekerja sungguh-sungguh sehingga diungkapkan dengan kata-kata menyingsingkan lengan baju. Ini hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menafsirkan ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu kata-kata yauma yaj'alul wildana shiba, yauma yukshafu an saqin. Ya. Hari apa tersebut? Hari apa hari tersebut yang disebutkan dalam Quran itu? Nah, itu maksudnya adalah hari kiamat, ketika seluruh manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka mereka mengalami kedahsyatan-kedahsyatan yang sangat berat. Salah satu kedahsyatannya adalah sebagaimana masyhur di dalam riwayat-riwayat yang lain, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari tepat di atas kepala kita, sangat dekat sekali, sehingga seluruh manusia bercucuran keringat, dan mereka terikat oleh keringat mereka masing-masing. Ada yang terendam sampai kepada lututnya, ada yang sampai pada pinggulnya, bahkan ada yang sampai pada hidungnya, sehingga tidak bisa bernapas dia atau susah bernapas. Nah, sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keringat tersebut disesuaikan dengan kondisi amal di dunia masing-masing. Kalau amal bagusnya banyak, maka keringatnya semakin sedikit. Amal buruknya banyak, maka keringatnya semakin banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi alam akhirat ini dari awalnya sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yunfakhu fis-sur, ditiup pada sangkakala. Ini yang meniup adalah malaikat Israfil, yang disebut juga sebagai sahibul qarni, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kaifa antum wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Bagaimana kondisi kalian sementara pemegang tanduk, maksudnya malaikat Israfil, yang akan meniup, karena trompetnya terbuat dari tanduk ya, sebagaimana trompet zaman dulu biasanya begitu. Qadil taqamal qarna, dia sudah memegang tanduknya dengan mulutnya. Wa hanal jabhata, dan dia sudah memiringkan jidatnya. Wa asghas sam'a, dan dia sudah pasang telinganya. Yantadhiru mata yu'mar bin nafhi, dia sudah menunggu kapan diperintah oleh Allah untuk meniup, fayanfukh, maka dia akan meniup. Maka para sahabat kaget, mereka mengatakan, kaifa nasna', bagaimana kami harus melakukan ya Rasulullah kalau memang seperti itu kondisinya? Maka beliau mengatakan, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Dan kita mendapatkan informasi di dalam Al-Quran bahwa siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dia takut, maka akan diberi keselamatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Ali Imran ya, lam yamsashum su. Surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Pada ayat 173 disebutkan ucapan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah katakan, fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka langsung kembali mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah, dan tidak mengenai mereka suatu keburukan apapun juga. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa untuk membangkitkan manusia yang sudah mati sungguh mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan mataron, ya, hujan. Maka dengan hujan tadi semua manusia yang mati tumbuh kembali.
hidup kembali. Maka seperti Allah menghidupkan pohon-pohon yang sudah mati karena masa kering, kemudian diturunkan hujan, maka pohon-pohon yang sudah kering tadi, yang sudah tidak ada daunnya lagi, ternyata muncul lagi, tumbuh lagi, ya. Maka menghidupkan orang mati sama sekali tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh bagaimana Beliau Maha Kuasa menghidupkan pohon-pohon yang telah mati hanya dengan hujan. Ternyata menghidupkan manusia yang telah mati juga hanya dengan matoron, dengan hujan, ya. Hujannya itu seperti tol. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti maninya laki-laki. Artinya sedikit airnya, tidak perlu air yang banyak sekali, ya. Itu sudah cukup untuk menghidupkan seluruh manusia yang sudah mati dari sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan hari kiamat. Subhanallah, ini maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.